Cerita-cerita itu penting sekali dalam ajaran Islam. Cerita itu mengajarkan kita pelajaran berharga untuk hidup kita. Cerita itu membimbing kita ke arah yang baik dan benar. Cerita itu menghubungkan kita dengan sejarah kita yang kaya. Ini bukan cuma cerita biasa untuk hiburan saja. Ini adalah pelajaran penting, penuh dengan hikmah yang dalam. Cerita-cerita ini membentuk cara kita memahami agama kita. Kita belajar banyak sekali dari cerita-cerita itu, selalu. Kisah-kisah ini membangun dasar spiritual kita. Kehidupan Nabi Muhammad, semoga damai menyertainya, penuh dengan cerita seperti ini. Setiap cerita itu seperti cahaya yang menuntun jalan kita. Cerita itu menunjukkan dengan jelas bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Cerita itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai penting sebagai manusia. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan yang teguh, dan kesabaran yang tak pernah putus. Seluruh hidup beliau adalah contoh yang paling sempurna untuk kita. Kita sungguh-sungguh berusaha mengikuti jalan beliau yang penuh berkah. Sunnah beliau adalah panduan yang praktis dan lengkap. Panduan untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Kisah-kisah berharga ini diwariskan dengan hati-hati dari generasi ke generasi. Kisah-kisah ini dijaga dengan sangat teliti dan penuh perhatian. Ulama-ulama besar telah memeriksa kebenarannya satu persatu. Proses yang teliti ini memastikan keasliannya. Jadi kita bisa percaya penuh dengan apa yang kita pelajari dari situ. Cerita-cerita ini selalu menjadi sumber inspirasi bagi umat Muslim. Cerita-cerita ini membantu kita menghadapi banyak tantangan hidup sehari-hari. Cerita-cerita ini sungguh membangun dan memperbaiki akhlak kita. Cerita-cerita ini menghubungkan hati kita dengan pesan ilahi. Hari ini, kita akan membahas satu cerita yang indah dan menyentuh hati. Sebuah cerita tentang Nabi kita tercinta, Muhammad, semoga damai menyertainya. Ceritanya tentang baju zirah pribadi beliau, sebuah simbol perlindungan. Dan juga tentang seorang tetangga Yahudi yang tinggal di Madinah. Cerita ini dengan kuat menunjukkan akhlak beliau yang luar biasa. Cerita ini mengajarkan kita tentang keadilan dalam urusan sehari-hari. Ceritanya kelihatannya sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Mari kita lihat detail-detailnya yang pamas dan bersama sama, dan kita ambil hikmah yang badan nisad. Madinah, di zaman Nabi, adalah kota yang beragam. Orang Muslim, Yahudi, dan orang-orang dari kepercayaan lain tinggal bersama. Nabi semoga damai menyertainya, membangun masyarakat yang maju. Masyarakat yang berdasarkan prinsip keadilan dan kerjasama. Beliau bukan hanya pemimpin untuk umat Muslim saja. Beliau adalah pemimpin yang penuh kasih sayang untuk semua orang di Madinah. Beliau benar-benar peduli pada kesejahteraan dan keamanan semua orang. Suasana saling menghargai ini sangat penting waktu itu. Ini membuat berbagai kelompok bisa hidup berdampingan dengan damai. Bahkan Rasulullah, Nabi Muhammad, semoga damai menyertainya, juga menghadapi kesulitan. Ada masa-masa sulit karena kemiskinan di rumah tangga beliau sendiri. Beliau dan keluarga tercintanya kadang-kadang merasakan lapar. Ini bukan hal yang jarang terjadi bagi mereka. Beliau memilih untuk hidup sangat sederhana. Beliau tidak mencari kekayaan atau kenyamanan dunia untuk dirinya sendiri. Fokus mulia beliau selalu pada tujuan spiritual yang lebih tinggi. Kerendahan hati yang luar biasa ini adalah pelajaran penting bagi kita. Ini mengajarkan kita pentingnya tidak terikat pada hal-hal duniawi. Suatu hari, keluarga beliau tidak punya makanan sama sekali. Mereka sangat butuh bahan makanan, khususnya gandum. Nabi, semoga damai menyertainya, perlu mencari jalan keluar dengan cepat. Beliau tidak punya uang tunai untuk membeli makanan. Beliau harus mendapatkan makanan itu dengan cara berhutang atau barter. Situasi yang sangat manusiawi ini menunjukkan betapa kita bisa merasa dekat dengan beliau. Ini menunjukkan beliau menghadapi kesulitan hidup yang nyata, sama seperti kita. Beliau selalu menemukan cara yang benar melalui kepercayaan dan kejujuran. Beliau tidak pernah mengorbankan prinsipnya, bahkan saat sedang butuh. Untuk mendapatkan gandum itu, beliau perlu memberikan jaminan. Beliau memutuskan untuk menggadaikan baju zirahnya sendiri, perisai pelindungnya. Lalu beliau mendatangi seorang pria Yahudi di Madinah untuk urusan ini. Pria Yahudi ini adalah salah satu tetangga beliau yang dihormati. Tindakan sederhana ini menunjukkan kepercayaan Nabi yang sangat besar kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang berbeda agama yang tinggal di sampingnya. Dan ini mencerminkan kepercayaan mereka juga terhadap kejujuran beliau.
Ini adalah transaksi biasa sehari-hari antar tetangga. Interaksi ini banyak bercerita tentang masyarakat yang beliau bangun. Nabi, semoga damai menyertainya, pergi ke rumah pria Yahudi itu. Beliau dengan tenang menjelaskan kebutuhan keluarganya akan gandum. Lalu beliau menawarkan baju zirahnya yang berharga sebagai jaminan pinjaman. Ini adalah barang pribadi yang penting bagi laki-laki manapun saat itu. Baju zirah itu berharga, penting untuk pertahanan di masa itu. Menggadaikannya jelas menunjukkan kebutuhan beliau yang sungguh-sungguh dan mendesak. Pria Yahudi itu mendengarkan dan mengerti situasinya dengan baik. Dia bersedia membantu tetangganya sang nabi. Ini menunjukkan hubungan baik yang ada di antara mereka. Transaksinya sendiri cukup terus terang dan terbuka. Tidak ada keraguan sama sekali dari pria Yahudi itu. Dia langsung menerima baju zirah itu sebagai gadai. Lalu dia memberikan Nabi, semoga damai menyertainya, gandum sejumlah yang disepakati. Break time. Soul point Wokati. Seluruh transaksi ini didasarkan pada rasa saling percaya yang sudah terbangun. Nabi, semoga damai menyertainya, dikenal karena kejujurannya. Akhlak beliau sempurna, diakui oleh semua orang. Bahkan sebelum menjadi nabi, orang-orang memanggil beliau Al-Sadiq yang benar, dan mereka juga memanggil beliau Al-Amin yang terpercaya. Bayangkan sejenak adegan yang kuat ini. Pemimpin yang dihormati dari seluruh masyarakat Madinah. Rasul Allah yang terpilih, yang membimbing umat manusia. Beliau dengan rendah hati menggadaikan baju zirah pribadinya untuk makanan. Beliau melakukan ini untuk kebutuhan pokok keluarganya. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati dan sikap tidak mementingkan diri sendiri yang luar biasa. Beliau tidak menggunakan kedudukannya yang tinggi untuk meminta apapun. Beliau melakukan transaksi yang adil dan bermartabat. Tindakan ini menunjukkan integritas dan kehormatan beliau yang tak tergoyahkan. Nabi, semoga damai menyertainya, sebenarnya bisa saja dengan mudah meminta kepada para sahabatnya. Banyak dari mereka yang kaya dan sangat setia kepada beliau. Mereka pasti akan segera membantu beliau tanpa pikir panjang. Tapi beliau memilih untuk tidak membebani mereka dengan kebutuhannya. Beliau lebih suka mencari nafkah sendiri atau melakukan perdagangan yang adil. Ini mengajarkan kita pentingnya mandiri dan menjaga martabat. Ini juga menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap martabat orang lain. Beliau selalu memberi contoh perilaku yang bertanggung jawab dan mulia. Tindakan beliau selalu dipenuhi dengan hikmah yang dalam. Cerita yang sederhana namun mendalam ini mengungkapkan begitu banyak hal kepada kita. Cerita ini dengan jelas menunjukkan integritas Nabi yang begitu mendalam. Beliau berurusan dengan adil dan jujur kepada setiap orang. Tidak peduli apa agama, suku atau latar belakang mereka. Kejujuran beliau adalah dasar utama dari akhlaknya. Beliau memperlakukan tetangga Yahudinya dengan penuh rasa hormat dan martabat. Ini bukan kejadian yang jarang atau aneh bagi beliau. Ini adalah cara hidup beliau yang konsisten, kebiasaan beliau sehari-hari. Beliau mencontohkan prinsip-prinsip yang beliau ajarkan kepada orang lain. Kita melihat kerendahan hati beliau yang luar biasa terpancar dari kejadian ini. Beliau adalah pemimpin negara yang sedang berkembang, seorang nabi. Namun beliau hidup sederhana, ikut merasakan kesulitan rakyatnya. Beliau mengalami apa yang dialami orang biasa dalam hidup mereka. Beliau tidak menganggap transaksi seperti itu di bawah kedudukannya. Kerendahan hati yang mendalam ini adalah pelajaran yang kuat untuk umat manusia. Ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati, apapun kedudukan kita. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap orang dengan rasa hormat. Kepemimpinan sejati ditemukan dalam pelayanan dan kerendahan hati yang tulus. Cerita ini juga dengan indah menyoroti kehidupan berdampingan yang damai di Madinah. Muslim dan Yahudi hidup dan berdagang bersama sebagai tetangga. Ada rasa saling menghormati dan percaya yang jelas. Nabi, semoga damai menyertainya, secara aktif memupuk hubungan baik ini. Beliau menunjukkan kepada kita, dengan contoh, bagaimana hidup dengan orang-orang dari agama lain. Itu adalah masyarakat yang dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan bersama dan keadilan. Model kerukunan antaragama ini tetap abadi dan relevan. Ini menunjukkan jalan menuju dunia yang lebih saling memahami. Contoh dari beliau mendorong dialog dan saling menghargai. Pelajaran dari cerita ini sangat jelas bagi kita hari ini. Kita harus selalu berusaha untuk adil dalam semua urusan kita.
Kita harus menjunjung tinggi kejujuran dan sifat amanah dalam hidup kita. Ini adalah sifat-sifat yang membangun masyarakat yang kuat dan sehat. Kita harus memperlakukan semua orang dengan kebaikan dan rasa hormat. Tidak peduli apa keyakinan, asal-usul, atau status sosial mereka. Kita harus aktif membangun jembatan pemahaman dan kasih sayang. Cerita indah dari lebih dari 1400 tahun yang lalu ini masih membimbing kita. Cerita ini menunjukkan kita jalan menuju masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.